market Outlook 2022. Mau dibawa kemanakah IHSG di tahun macan air ya, Santo ya? Iya, Mas ya. benar. Macannya macan air. Nah, kita punya 3 pembicara hari ini. Mas Dimas Wahyu Putra Pratama SE, beliau Technical Analyst di NH Korindo Sekuritas. Lalu ada Mas Angga Raksa Aris Munandar, beliau Research Analyst Division Head juga di NH Korindo Sekuritas. Terus kita punya Santo Kuat, Senior Mentor BBK, yang akan membawakan IHSG di tahun 2022. Kita mulai aja pembicara pertama Mas Angga ya, Mas Angga. Oke. Mas Angga. Mas Angga ini fundamentalnya ya Mas Angga ya? Kita sih ya ini ya sebagai ya kita kebetulan yang jadi bapaknya di tim riset, jadi ya sebenarnya macam-macam lah. Jadi bapaknya Dimas juga yang technical, terus ya fundamental kita ada beberapa juga analis fundamental gitu ya. Ya jadi intinya sih macam-macam lah ya. Ini ya sebenarnya kita jujur kita kalau di NH juga unik sih. Kita juga bisa buka kombinasi, kadang-kadang kita kombinasikan juga gitu ya. Mungkin fundamental itu untuk screening milih sahamnya, lalu timing masuknya kita gunakan technical atau juga market money flow itu juga kita perhatikan kok, semua aspek lah ini ya. Mas Angga mau ada yang di-share screen-nya? Iya, izin ini, izin ya Bu. Silakan Mas Angga. Izin, mungkin saya ada 2 slide ya, satu kenalan dikit ya Bu ya. Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Nggak lama-lama kok. Habis itu kita masuk ke slide market outlook ya ininya. Tadi saya mau tanya umurnya nggak enak. Saya sama Dimas umur, kita 35 ya Dim ya, ininya ya. Baru ulang tahun dua-duanya. November kemarin. Happy birthday, Pak. Nggak udah lama sih, November itu udah lewat bulan. Oke, saya izin share screen ya, ininya ya. Bentar ya. Oke, maaf. Saya pindahin dulu. Oke, thank you. Selamat malam, teman-teman, Jani, Pak Santo, Pak Umar juga, dan teman-teman dari BBK. Terima kasih sudah mengundang kami, Dimas dan saya hari ini mewakili NH Korindo Sekuritas ya, karena sebenarnya ada kerjasama juga ya sekarang ya dengan komunitas BBK dengan NH Korindo Sekuritas. Nah itu mungkin di awal saya mau kenalkan sedikit aja tentang divisi, terutama karena saya dari divisi riset dan analis ya. Biasanya mungkin service apa saja sih yang bisa, yang riset itu kan sebenarnya service lah ya, bisa dibilang lah untuk apa yang ya bisa inilah menjadi competitive advantage di antara sekuritas gitu. Jadi mudah-mudahan dengan terjalinnya kerjasama antara komunitas BBK Trading Tools ini dengan NH Korindo ya, mudah-mudahan banyak lah, atau mungkin ya saya tahu mungkin yang sebelumnya main di tempat lain mungkin tertarik lah untuk ini untuk join gitu loh di NH Korindo Sekuritas ini. Oke, langsung aja nggak lama-lama mungkin ini ya. Ini sedikit contoh report atau publikasi yang kita berikan. Jadi kalau Bapak atau Ibu menjadi nasabah NH Korindo akan mendapatkan juga ya ini via email kalau report lengkapnya, tapi kadang-kadang kita juga kalau yang report pendek kita sekarang udah zamannya WhatsApp group ya, ininya juga pasti kita blast lah istilahnya. Ini ada setiap pagi kita ada morning brief, terus kita ada juga report mingguan, lalu ada juga report strategi ya intinya. Jadi ini yang report rutin lah bisa dibilang. Oke. Lalu kalau misalkan report yang lebih khusus gitu, kita ada jenisnya, ada company report. Ini ya secara mendalam lah ya, kita membahas satu emiten. Lalu juga kalau misalkan ada tiap kuartal itu kan tentu ada update ya, istilahnya mungkin dia baru rilis laporan keuangan. Jadi itu juga biasanya kita coba kita cover ya. Terutama memang tapi di sini memang lebih ke saham-saham big cap sih jujur aja yang kita cover untuk secara mendalam ya ininya. Lalu ada report makroekonomi, ada juga market outlook. Ini nanti sedikit akan kita bahas yang untuk tahun 2022-nya nanti di sesi berikutnya nih ya setelah ini. Oke,
kita di Anakorindo sebagai tim riset kan kita juga sering dimintain ini ya, mungkin di interview di media gitu. Ini kalau untuk media cetak sama online ya istilahnya, ada di CNBC, Kontan, Detik Finance. Ini contoh beberapa aja ya, CNN, India, standar lah berita satu gitu ya, media-media yang terlibat, yang fokusnya ke bisnis ekonomi ya. Ini kalau yang Kontan, ini Kontan kan ada yang online, ada yang cetak ya, itu juga kadang-kadang kita masuk itu, Bisnis Indonesia, Kata Data, itu online ya. Lalu kalau misalkan untuk yang TV ya, antara lain ya kita juga ya diundang di CNBC gitu ya, ataupun di IDX Channel, itu kan dua yang cukup ini ya, sering dipantau di market gitu loh, dua channel. Itu bisa dilihat, itu ada Pak Dimas. Lalu kalau misalkan yang berupa sosial media juga kita, ya ini termasuk kita malam ini gitu ya. Mungkin dari kali ini kan kita diundang dengan komunitas BBK ya, kadang-kadang dari perwakilan IDX di daerah juga sering lewat live YouTube atau Instagram. Itu tentu kita zaman sekarang kan yang lebih sering digunakan itu ya ini ya, jadi kita hanya di TV tapi juga kalau ada undangan kita berusaha penuhi lah sebaik mungkin. Nah, terus juga kita ini untuk yang kita anggap penting adalah komunikasi kita dengan klien ya. Kita punya website, monggo silakan teman-teman, termasuk nanti nhis.co.id ya, termaksud itu nanti kalau teman-teman mau ngambil bahan materi yang kita sampaikan malam ini, bisa diambil di website tersebut. Lalu juga tadi report-report yang kita kirimkan lewat email, ini kita ngomong sebenarnya agak lucu ya, website, email ini kan sebenarnya pakai internet base ya, tapi kok kelihatannya udah agak kuno ya, gitu ya. Sekarang Pak? Itu yang lebih cepat ini TikTok, Instagram sama WhatsApp nih pasti ininya nih. Jadi ini kita juga punya, alhamdulillah sekali Anakorindo tuh juga kemarin dapat penghargaan ya untuk sebagai sekuritas dengan digital initiative terbaik oleh CNBC Award ya ininya. Jadi kita juga kita maintain cukup baik karena ini yang paling cepat. Sekarang kan eranya udah serba cepat ya. Ya mungkin sosial media lah yang lebih ini gitu ya, yang lebih sering kita pantengin gitu. Ini ada juga YouTube tentu aja. Ini mungkin sekalian promo dikit ya, kita kalau setiap Senin, Rabu, Jumat itu saya dan Pak Dimas kita bergiliran untuk ini ya, ada live di YouTube 8.30 sebelum market buka, kita briefing lah untuk ya itu macam-macam lah, update market, rekomendasi harian, lalu ada juga ya kalau kita ada corporate action tertentu di hari itu ya, jadi kita reminder dikit. Jadi teman-teman jangan lupa, sebenarnya ada tiap hari ya, Senin sampai Jumat, tapi kalau yang Selasa Kamis itu sifatnya hanya flash aja. Kalau yang ada sesi Q&A-nya itu Senin, Rabu, Jumat. Jadi pagi juga ada 8.30 kalau mau, monggo silakan dipantengin gitu. Bebas, kalau ini nggak harus nasabah semua, bebas ini lewat tinggal subscribe aja channelnya di NH Sekuritas ya di YouTube kami. Oke, itu sedikit perkenalan ya ininya, maaf itu nggak lama-lama kan saya janji ini ya, biar kenal dulu lah dengan tim riset. Oh kita udah 66 partisipan, wah mantap sekali nih jam segini masih rame ya. Oke, mungkin saya lanjut ya ininya ke pembahasan kita kali ini. Oke, sebenarnya mungkin sebelum saya masuk ya ini mungkin ini ya kayak tadi report publikasi gitu sifatnya. Tadi saya sempat ngobrol sama Santo sama Bu Diani dikit ya di ini ya, pengen ini ya karena saya juga baru pertama kali kenalan dengan komunitas BBK, mungkin ya ada ini ya banyak juga yang mungkin trader gitu ya, tadi saya dikasih sedikit lah toolsnya gitu ya, ada tracking-nya, ada charting-nya gitu ininya. Oke, mungkin kalau kita ngomong tema kali ini kan market outlook ya, mungkin akan ada sedikit fundamental ya, jadi teman-teman ya mungkin kalau yang memang trader murni sih biasanya ini ya nggak terlalu pusing lah perkara-perkara fundamental gitu ya, tapi ini aja mungkin ini menarik, nanti kita juga ada yang rekomendasi dari Anakorindo untuk saham-saham apa ya yang jadi topik lah atau saham unggulan untuk tahun 2022. Nah kalau saya ini sendiri di Anakorindo tuh tidak serta-merta hanya fundamental aja ya murni, kita kalau rekomendasi saham pun untuk long term kita juga saringnya kita gunakan money flow secara teknikal itu juga kita kombinasikan gitu loh. Jadi kita nggak pure ngelihat dari ini fundamentalnya bagus nggak gitu doang gitu.
Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Nanti saya akan membawakan nanti kalau teknikalnya nanti mungkin banyak yang lebih nyambung sama Pak Dimas gitu. Setelah saya ini giliran Pak Dimas. Tapi ini saya yang akan bawakan dulu untuk market outlook 2022 ya. Oke, ini mungkin sedikit kita nyentuh makroekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kalau kita tahu ya sampai Q3 kemarin itu secara tahunan 3,51% ya. Ini sebenarnya ya bisa dibilang cukup solid lah ya. Apalagi sebenarnya di tengah kemarin kuartal 3 itu di awal kan kita ada PPKM darurat lagi ya, tapi itu juga di kuartal tersebut masih tumbuh 1,55%. Jadi ya kita syukuri ya, insya Allah kalau misalkan masih berlanjut sih bisa di atas 4% ya hingga full year 2021 ini. Ya syukurlah kalau begitu. Sekarang di 3,5%, kalau misalkan ini 4%, sebenarnya masih agak di bawah ya. Awalnya proyeksinya itu 5% ya, tapi 4% oke lah ini ya, masih cukup solid lah di tengah tahun recovery ini ya. Oke, kalau untuk sektornya ini hingga kemarin itu Q3 kemarin itu ya kaget ya, itu healthcare atau sektor kesehatan ya. Mungkin kalau yang hari ini juga agak mencolok nih, kebetulan banget kayaknya yang mencolok healthcare ya Bu Jani ya ini ya. Semua biar aja merah, tapi kalau healthcare karena ya ada perkembangan Omikron ya tadi itu ya langsung ini. Tapi ya ini kalau untuk sepanjang tahun ini healthcare juga karena banyak COVID-19 testing juga itu jadi healthcare itu yang paling maju 14% year on year. Lalu juga kedua itu mungkin komoditi ya, sektor komoditas atau mining itu 7,8% annual growth-nya. Kita tahu memang belakangan agak terutama di Q3 kemarin ya batu bara sempat di atas 200, itu memang ada ya banyak orang ngomongnya super cycle ya waktu itu yang banyak dingin, itu juga membantu mining sektor ini ya. Nah, kalau untuk 2022 ya, ini proyeksinya sih oke, kalau berdasarkan pemerintah kan di antara 5 sampai 5,5% ya ininya. Itu kita harapkan ya kalau untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu memang rata-rata di sekitar 5% ya. Jadi kita berdoa sama-sama lah kalau itu kita bisa balik ke level pre-pandemi atau sebelum pandemi, yaitu tentu sangat bersyukur sekali ya untuk kita semua. Oke, habis itu ini inflasi juga mungkin sedikit aja untuk gambaran ini karena kemarin agak ini ya menarik kalau inflasi ini kita jujur masih sangat rendah gitu di Indonesia ya. Padahal kalau kita tahu Amerika itu kemarin sampai 6,8% inflasinya, itu bayangin untuk negara maju. Nah itu, ini kan habis itu ada impact-nya ya, habis itu karena tekanan inflasinya tinggi, tapering-nya dipercepat. Nah, habis itu yang kita ini suku bunganya nih yang mulai pada market. Itu kan polanya begitu ya, suku bunganya nih tadi pagi sih meeting terakhir itu kayaknya akan 3 kali ya di The Federal Reserve itu menaikkan suku bunga. Sekarang 0%, mungkin di akhir tahun depan itu akan nyampe mendekati 1% udah. Nah Indonesia sendiri kalau BI rate sih kita forecastingnya mungkin naik ya, sekarang 3,5%, kita mungkin ada 2 kali kenaikan tahun depan. Jadi mungkin kita targetkan di 4% ya ini ya. Oh sorry, saya lompat kan. Kalau inflasi masih sama kayak tahun ini, targetnya 3% plus minus 1, itu jadi ya antara 2-4% ya kurang lebih ya. Nah, kalau ini ini untuk BI rate tadi mungkin mengantisipasi ya inilah yang lagi mungkin momok besar tahun depan itu mungkin ini ya, ya taperingnya mungkin sekarang tadinya Juni akan dipercepat sampai Maret, lalu ya itu setelah itu ya kemungkinan akan ada kenaikan tingkat suku bunga ya. Ini kan kita kemungkinan akan merespon ya, Bank Indonesia juga pasti akan merespon kebijakan tersebut. Sehingga ya memang kita ini ada potensi kenaikannya tuh 50 basis point. Jadi sekarang 3,5%. Tadi siang ya juga baru ini ya baru rapat lagi ya BI rate. Ini kemungkinan tahun depan kita proyeksikan di 4% gitu loh ininya. Nah sekarang kita masuk yang ke pasar equity ya, pasar saham yang mungkin ini ya topik utamanya ya. Ini outlook 2022. Ini by the way ini mungkin ini saya nih yang ambil hanya slide-slide yang penting aja ya. Sebenarnya total slide-nya itu 80 halaman. Jadi monggo kalau teman-teman tertarik sih silakan bisa di-download. Nanti kita kirim linknya juga ya Bu Jani ya. Ini ya yang mau dapat materi lengkapnya. Ini
Ini kita cuman yang ini doang, Terima kasih, Pak. terbatas yang ini cepetnya aja lah ini ya, slide-slide yang pentingnya aja. Oke, target IHSG-nya tuh kita jujur untuk normal case 7.030. Saya bisa bilang sendiri ini rendah. NH Korindo termasuk yang rendah. Banyak tempat lain tuh udah mulai ngeluarin ya. Di 75 lah saya ininya ya. Kenapa emang kita masih ngeliat challenge ya? Tadi ya, ini juga ada perkembangan ya Omikron ini kita nggak tahu akan seberapa mengganggu. Harapannya sih tentu enggak. Kita sama-sama berharap enggak. Tapi itu tadi yang saya bilang memang kenaikan suku bunga itu yang agak mungkin agak ya sentimen yang agak sedikit memberatkan lah tahun depan ya ininya ya. Karena impact-nya memang kalau suku bunga naik itu ya emiten-emiten itu kan banyak yang punya utang gitu kan, yaitu cost of capital pasti naik ya ininya ya. Kebalikannya mungkin menarik yang justru senang yang banyak cash-nya gitu loh. Ininya jadi pada inilah, jadi yang lebih enak kalau suku bunga naik itu kan malah kalau kita pegang duit ya ininya ya. Tapi di sisi lain juga memang kita tapering ini kan sudah pernah terjadi 2013 ya kalau nggak salah ya. Di situ ada kepanikan cukup dahsyat ya waktu itu ya. Nah, yang udah pada lama di market pasti inget lah waktu itu masih Ben Bernanke ya nama ininya ya, gubernur The Fed-nya. Nah, tapi memang kita lebih, alhamdulillah kita di tahun ini nih tapering yang edisi kedua nih kita lebih solid lah, karena yang kita takutkan kan memang ada potensi ya, harapannya sih enggak, bahwa dana asing kan bisa outflow kan, bisa keluar. Iya. Karena ini ya, dia karena kan suku bunganya udah enak gitu, udah naik gitu ya, mending gue pulang kampung aja gitu. Tapi harapannya enggak, jadi enggak lain juga karena ya investor domestik ini luar biasa sejak pandemi ini gitu loh. Dulu tuh mungkin sebelum pandemi itu mungkin 50-50 ya antara real dan domestik, mungkin value-nya. Nah sekarang tuh mungkin lebih dekat ke 75. Saya tuh tertarik sama value-nya itu tuh Mas Angga. So far nggak pernah ada yang benar-benar ngitungin value-nya tuh berapa ya. Sebenarnya sih ini, di IDX ada ya Bu ya, di akhir hari itu kan mereka ini ya, bedanya transaksi foreign sama porsinya berapa ya. Sekarang tuh sering saya lihat antara 75-25 lah, banyakan domestiknya lebih dominan kalau misalnya. Yang ini ya, yang lebih sering ya. Jadi memang udah lumayan dominan sekarang gitu kita ya. Tuan rumah di inilah di bursa ya istilahnya. Oke. Jujur memang kalau NH Korindo tuh kita agak lebih konservatif lah ya. Itu normalnya 7.030. Oke, tapi teman-teman mudah-mudahan jangan bingung ya. Ini kita biasanya 3 skenario ya. Dan range-nya itu jujur saya akuin lebar-lebar gitu. Kalau 7.030 itu tuh berbasis implied forward PE-nya gitu sekitar 14,9 kali. Ini jadi kalau saham itu kan juga ada PE-nya kan. Earnings-nya tuh EPS lah ya istilahnya. Nah, kalau IHSG kita ngitungnya ya EPS rata-rata dari seluruh saham aja gitu kurang lebih. Nah, ini nih ya, ini kalau ada juga skenario bull case ya. Nah ini range-nya lebar banget, nggak tanggung-tanggung. Kalau misalkan bullish beneran itu ke 78 kita ini. Bahkan kemarin juga sebenarnya saya baca ada salah satu lah sekuritas asing juga dia di 78 targetnya. Saya juga target gitu. Itu kita itu skenario. Hah? Ada 8.000 bahkan ya. Kalau di kita kebetulan itu skenario optimis Bu ini ya Bu Jani ininya. Itu dengan implied forward PE 216 kali. Nah, ya juga kita antisipasi ya mungkin ada bear case kalau memang ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita taruh target itu di 6190, tapi tentu sama-sama kita berharap ini enggak inilah, terutama kita haruskan ya market-market lain kita lihat sudah banyak yang all time high ya. Kita juga kemarin November sempat menyentuh all time high walaupun berlanjut ya, habis itu retrace lagi. Ya, harapannya kita inilah kita utang kenaikan masih banyak kok di IHSG gitu. Jadi kita optimis masih trennya masih naik ya untuk tahun depan. Nah, ini sebenarnya ini ininya ranahnya Pak Dimas nih ya, tapi nanti dia yang akan lebih detailin. Oke, teman-teman jangan bingung kalau secara teknikal ini sih ininya apa? Di kita sih ininya jangka apa? Kalau ini jangka ini monthly ya, itu kita break ini ya triangle pattern ya. Jadi memang arahnya juga confirm sebenarnya kalau misalkan dari technical itu ngarah berikutnya ke 7.500 gitu loh. Ini target kisi-kisi ya tentu aja ya kalau kita melihat dari sisi technical gitu ininya. Oke. Tapi kan ini kita lanjut, ini saham kita kan tidak jual beli IHSG ya. Kita jual belikan saham. Nah, ini sedikit ini ya mungkin top picks atau saham unggulan lah
Oke, by the way ini kita terbitkan memang di bulan November lalu ya, ini ya, ada beberapa mungkin yang perbaikan. Ini kita pilihkan 10 saham yang kita anggap terbaik. Memang kalau ini basicnya secara fundamental, tapi kita juga timingnya kita perhatikan juga gitu. Kita lihat tentang money flow, technical juga tadi saya jelaskan ya. Jadi kita nggak lihat dari satu sisi aja untuk sampai ke hasil screening ini ya. Ya rata-rata memang masih di big caps ya, karena ini tentu kita juga ada biasanya kalau base ini kita nggak inilah, kita kalau saham-saham yang lapis 2, lapis 3 belum berani kalau untuk yang sepanjang 2022 ya, soalnya kan biasanya kan mereka pergerakannya sangat atraktif gitu ya. Jadi kalau ini untuk jangka yang lebih panjang kita pilihkan 10 saham ini. Mungkin saya sedikit aja sentuh sedikit-sedikit ya. Dari perbankan mungkin BBNI yang kita cukup suka. Again, ini bukan berarti kita tidak suka dengan yang lain ya, tapi kita unggulkan BBNI dengan target kita baru revise ini kita naikin lagi ke 9.000 BBNI. Nah, BMRI kita masih suka, Bank Rakyat kita masih suka, BBCA mungkin agak sedikit ini ya, kita makanya karena memang baru stock split juga ya ini ya, jadi agak akan ada sedikit inilah ya, kita melihat gerakannya mungkin akan agak sedikit menarik di BBCA. Jadi kita unggulannya memang di BBNI ya untuk ini. Kalau teman-teman tahu juga ya mungkin ada isu digitalnya juga untuk di tahun depan katanya mau akuisisi gitu kan. Lalu mereka juga ya kalau dari valuasi tahulah paling murah lah di antara teman-temannya BBNI gitu ya. Jadi kita memang mengunggulkan ini. Oke, saya mungkin nggak lama-lama ya di tiap saham, mungkin cepet aja. Oke, kita ada Telkom. Oke, ini target 4190, jujur setelah report ini dibuat, kita sudah naikin lagi ke 4.800, ada report bisa. Monggo itu tersedia di website-nya NH Korindo. Silakan teman-teman akses, tapi kita suka Telkom. Itu oke lah, kemarin baru Mitra Telnya baru IPO ya, anak usahanya. Nah, ini Telkom ini yang menarik juga sebenarnya tema kita adalah kita suka karena ini saham old economy tapi ada bau-bau new ekonominya juga gitu ya. Kita tahu Telkom itu kemarin yang heboh mau bikin bursa kripto segala itu mungkin yang agak jauh ya, tapi kan dia kan sangat erat dengan data center segala, jadi kita sangat suka ya ini saham blue chip tapi yang punya upside cukup menarik di digital economy gitu loh, karena mau itu kita e-commerce kayak sosial media semua pasti butuh data gitu loh, jadi semua pasti Telkom itu pasti akan diuntungkan gitu kurang lebih. Oke, next ICBP kalau untuk yang dari consumer goods-nya ya. Kita melihat memang pasca ini sempat khawatir juga, pasca Pinehill, akuisisi Pinehill itu ininya bagaimana, tapi ini masih ternyata cukup solid, juga ada beban bunga yang meningkat, tapi kita lihat top line-nya juga tumbuh cukup solid ya, kita masih punya target di 11.300. Kemudian ini untuk saham yang sifatnya defensif, kita merasa masih sangat menarik gitu loh. Dan dilihat ya mungkin, kita juga ngerasa tahun ini kan paling nggak kemana-mana ya, Indofood itu mungkin susah banget beranjak dari 8.000 ya, dari kepala 8 gitu ya. Kita memang tahun depan kita proyeksikan ini yang akan salah satu yang cukup bullish ya di CBP ini ya. Next Astra ini juga sebenarnya mirip Telkom, agak menarik ini. Ini saham old economy tapi banyak bau-bau digital ekonominya juga. Mereka tuh invest di Gojek, Sayurbox, Halodoc ya, itu jadi menarik sekali lah. Memang Astra ini memang mereka kan konglomerasi besar ya, dan bisnisnya pun cukup diversified ya, cukup beragam. Nah ini juga mereka juga nggak tinggal diam gitu, yang kita suka di era ekonomi baru ini mereka nggak tinggal diam lah, dan mereka biasanya investasi yang mereka lakukan itu di startup yang memang terbukti gitu, udah proven. Dan bayangin memang kalau sekarang namanya GoTo ya, memang ya kan rencananya IPO tahun depan ya, yaitu bayangin kayak Astra, Telkom itu yang udah di dalam duluan gitu, mereka sudah invest duluan di situ gitu. Harapannya ada keuntungan investasi juga yang bisa direalisasikan ya. Tentu kita tahu Astra juga ada otomotif yang terbesar, sama kalau misalkan mining itu masih cukup bagus ya, harganya cukup tinggi, mereka juga ada United Tractor tentunya ya. Kita tahu batubara juga masih cukup solid ya di 150-an, nggak tahu ya kalau hari ini turun lagi, tapi memang batubara di atas 100 itu udah sangat alhamdulillah banget lah kalau untuk emiten-emiten tambang ya ininya ya. Termasuk ASI yang punya UNTR di dalamnya. Oke, tapi kita sendiri kalau di batubara
jagoannya PTBA, bukan UNTR. PTBA inilah kita memang oke overall kalau untuk ini ya batu bara sendiri kita lihat masih cukup solid ya. Emang ya tentu kalau batu bara itu ada takut-takutnya ya, dibilang ini memang sudah banyak larangan, ini mulai dibatasi produksinya gitu kan. Tapi ya memang mau dia apa dibilang lagi kalau untuk kayak negara Asia, Cina, India ya buktinya ya masih naik aja gitu kan ini ya kan ya memang masih ya biarpun paling tidak ramah lingkungan tapi paling murah juga gitu ini. Jadi kita lihat kita masih berani menjagokan PTBA. Apalagi kalau teman-teman yang suka koleksi dividen, nah ini menarik nih. PTBA karena kemarin harga batu bara tinggi, otomatis profitnya juga kemarin Q3-nya bagus sekali. Ya harapannya kan profit bagus, dividennya lebih ini ya akan berimbas ke dividennya ya karena kita tahu memang saham-saham batu bara itu termasuk yang paling royal ya untuk membagikan dividen. Jadi ya kalau profit naik sebenarnya harusnya berbanding lurus gitu dividen yang jadi teman-teman yang udah pada mau mulai nabung nih ininya di bulan Mei nanti lah ya monggo PTBA itu pasti salah satu yang paling tinggi lah dividen yield-nya gitu. Oke, nah ini banyak ditanya nih, ini mining tapi sifatnya bukan mining coal ya, mining metal ya ini ya barang-barang metal ini Nanya Antam. cuma Om Umar. Monggo Pak Umar, ini jagoan kita punya target di 2860. Ininya Antam masih cukup menarik, ceritanya oke lah, ceritanya masih ya baterai ini ya kalau misalkan Antam ini ya. Memang ini kita melihat sudah mulai ada realisasi ya, harapannya kemarin kan jujur hype-nya udah duluan ya di awal tahun ya. Tapi habis itu ya ternyata ini kita masih cukup optimis sih untuk Antam begitu story-nya sudah ada realisasi akan ada inilah apresiasi lagi terhadap harga sahamnya gitu loh untuk di Antam ya especially nikel ya dia punya emas sama nikel. Nah, nikelnya ya Pak ya kalau baterai mungkin di nikelnya yang lebih ini. Oke, ini kalau untuk ya ini masih komoditi juga ya untuk CPO kita mengunggulkan LSIP ya ininya ya. Sebenarnya antara dua sih selalu ya Ali LSIP sebenarnya itu hampir apple to apple ya. Kita ngeliat oke CPO emang ada koreksi juga sama setelah kemarin sempat di atas 5.000 ya CPO-nya itu ya. Tapi kita ngeliat overall masih cukup baik. Masih program biodiesel itu masih akan jalan ya ininya B30 gitu ini. Jadi kita juga masih berani walaupun memang ada koreksi gitu di harga CPO tapi tentu kita harus ingat itu koreksi itu setelah naik cukup dahsyat ya. Jadi kalau misalkan kita di technical pun itu kan selalu belajar naik terus tapi harus ada koreksi sehatnya kan yang bagus tuh itu gitu. Yeah. Naik. Kita ngeliat sama kayak coal, CPO gitu kan udah bullish banget ya lagi ada koreksi sehatnya lah ini ya. Tapi itu pun juga udah jauh lebih tinggi dibandingkan posisi kita tahun lalu gitu misalkan gitu ya. Jadi harga-harga komoditi ini kita harapkan masih kita nggak berharap yang naik gimana lah, tapi dengan harga dari sekarang aja itu keuntungannya kita harapkan bottom line untuk perusahaan-perusahaan komoditi itu akan masih cukup baik. Oke, untuk yang ini jasa marga tuh ya konstruksi juga ya sebenarnya especially jalan tol ya kita jujur BUMN bukan Wika, PTPP, WSKT gitu ya. Kita lebih suka di jasa marga ini ya. Kita harapkan dia ada recycling aset ya, aset divestment yang potensi di 2022 sehingga dia bisa daur ulang aset untuk ini ya, bangun jalan tol lagi. Ini kita masih cukup tinggi, target kita di atas 5.000 jasa marga. Sekarang itu harganya kalau nggak salah di bawah 4.000 ininya. Dan kita masih cukup optimis. Iya, tadi tutupnya 3980, 3970. Iya Bu Jani, kita agak stay away dulu nih, jujur untuk yang Wika, PSKT, PTPP, ingat nggak sih tahun lalu tuh, wah, zaman-zaman tanggal-tanggal segini nih, akhir tahun lalu, awal tahun lagi di ini, kita jujur jagoan kita bukan itu, kita di jasa marga jujur ini yang kita anggap masih paling solid ya di antara emiten-emiten konstruksi atau ini ya istilah infrastruktur lainnya lah ya. Oke, untuk real estate kita POWON. Again, sebenarnya kita juga suka CTRA, BSDE, tapi kita di sini POWON. Target kita masih sangat tinggi, upside-nya 690. Sekarang tuh kayaknya di bawah 500 masih POWON ya. Harusnya sih ini, kalau fundamental itu sangat solid sekali, kita paling suka. Again, bukan kita tidak suka CTRA, BSDE gitu ya, tapi memang unggulan kita POWON gitu ini ya. Hopefully dengan pandemi ini berakhir ya, dia kan juga saya berharap lah ini berakhir, tapi terkendali dulu lah kita ngomongnya ya.
ini karena Powon ini recurring income-nya juga cukup besar kan, ya ada di hotel, mall gitu. Kita harapkan juga dengan PPKM ini kalau misalkan bisa terus ini ya, udah relaksasi gitu, dan insya Allah kita berdoa nih dengan Omikron masuk juga tidak ada pengetatan aktivitas sosial lagi. Kita jagoan kita di Powon untuk proxy tersebut, jagoan kita adalah Pakuan Jati. Kayaknya sih sudah kebal COVID sih Pak. Itu ya. Udah nggak mempan. Udah kebal COVID. Kalau market udah, Iya. Bu. Kayaknya market udah ini ya. Mantulnya cepet banget. Iya. Oke, ini terakhir ya. Terakhir itu di Era. retail era ya, kita jagoannya. Ini juga upside kita masih tinggi sekali. Kita masih pasang di 850. Cukup menarik ya, era saya rasa ini sepanjang pandemi pun dia nggak turun. Ininya kita harapkan ini ya gimana ya namanya, kalau ngomong sederhana dulu aja memang jualan handphone ya. Ini bahkan di era pandemi orang malah investasinya di gadget gitu kan, pasti kan ini. Dan mungkin tuh wah bisa era tuh menguasai penguasa pangsa pasar lah kalau untuk di gadget itu, nggak usah diragukan lagi lah. Jadi kita nggak khawatir sama era, dan itu kita lihat potensi upside itu masih sangat menarik gitu ininya. Oke, saya kelewatan nggak sih waktunya? Itu dari saya itu. Lengkap sekali Mas Angga. Bu Jani. Bener-bener mengcover semua sektor. Iya, saya coba singkat padat Pilihan tepat setiap lah. sektornya ada. Oke, itulah ada dari fundamental. Tapi again ya, kita ini loh, kita cukup terbuka loh. Kita open minded. Kita nggak hanya kacamata kuda ya. Oh, melihat dari ini. Kita pun dalam screening pun kita memasukkan tidak hanya satu metode ya. Jadi saya juga senang tadi di BBK juga ternyata ada fundamentalnya juga ya, sedikit ada mentor untuk fundamentalnya. Kita Mas pun Angga juga very welcome loh. Ya harus dong. Jadi tuh kadang-kadang kita, makanya tadi saya kenalan dikit gitu kan, saya ini banyak kan apa ya pesertanya ya apa value investor, apa trader gitu. Karena kadang-kadang tuh kalau ngomong di suatu audiens yang luas kan beda-beda ya, ada yang suka fundamental, ada yang ini. Jadi kita coba segeneral mungkin, dan kita sendiri pun kita mengkombinasikan beberapa strategi. Jadi yang penting, sorry. Umar tuh. Pesertanya petarung semua. Pesertanya gimana Pak Umar? Pesertanya street fighter semua. Oh, street fighter semua. Kita tuh pokoknya gini, kalau pesan kita dari Anakorindo sih, mau itu fundamental, technical, ada yang suka ngeliatin broker summary pasti kan di sini kan. Itu nggak masalah. Yang salah cuma satu, yang tidak melakukan analisa. Itu yang saya bilang salah. Yang beli saham nggak pakai analisa, cuma FOMO, cuma karena dengar rumor. Ya itu yang salah, cuma itu saya bilang. Tapi yang lainnya nggak ada yang salah gitu. Jadi gini ya Mas Angga, pencet buy dulu, baru lihat-lihat belakangan gitu ya. Atau enggak karena denger-denger doang gitu ini ya kan. Tadi tuh saya rasa tuh banyak yang nyangkut di atas tuh karena dengar Omikron masuk, langsung FOMO kan. Tadi healthcare langsung banyak yang ditarik. Tadi tuh IRA terutama yang saya lihat tuh ditarik sampai tinggi. Nah, itu banyak yang nyangkut di pucuk juga itu. Saya lihat rasain itu akibatnya. IRA ya Mas Angga. Iya. Tadi sampai 22 ya, habis itu balik lagi ke 2000 kalau nggak salah. Itu banyak di atas itu. Tolonglah kita lebih inilah ya, lebih jangan sampai yang nyangkut di pucuk gitulah ininya. Iya, Kalbe Pharma balik 2370. Iya, itu mudah-mudahan jangan korban di atas ya. Itu yang akibatnya kalau nggak pakai analisa itu nyangkutnya di atas gitu. Ya. Tapi saya yakin lah nih teman-teman BBK pasti kalau nggak nanti dijewer sama Bu Jani sama Pak Santo ya ininya ya. Kalau masih nyangkut di atas. Bukan dijewer, diteser, dirotan, apa lagi? Monggo Bu, mungkin next Pak Dimas ini mungkin tadi kan saya jangka panjang ya 2022 ya. Pak Dimas mungkin akan mulai di ini ya Pak Dimas ya. Pak Dimas basicnya technical analis kita di Anakorindo. Dia juga akan sedikit update market mungkin ya mungkin untuk ya sekarang kan lagi rame ya periode Desember. Mungkin kalau udah siap kan orangnya tadi saya lihat itu. Ya, oke Pak, udah siap. Oke, udah ready ya Dim ya. Terima kasih Oke, Mas Angga. saya gantian ya. Oke. Halo Mas Dimas. Ya Bu, sebentar, saya screen dulu ya. Iya, silakan Mas Dimas. Ya, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, selamat malam. Silakan saya Dimas, teknik analis dari Anakorindo. Terima kasih Pak Angga sudah menyampaikan outlook tentang fundamental ya, market update 2022, dan juga kalau saya sekarang membahas dari saham-saham rekomendasi kita yang 10 tadi, tapi dari view teknikalnya.
Sebentar, Makasih. saya perbesar dulu. Oke, nah, oke, ini harga updatean closing tadi ya. Kalau kita lihat sekarang posisi IHSG sekarang masih cenderung konsolidasi ya, teman-teman. Kita tahu saat ini range antara 6.550 sampai dengan 6.650 sampai dengan 6.700 ya. Jadi memang, nah ini terakhir memang banyak, saya juga dapat info ini apakah terbentuk head and shoulders atau enggak. Ini kan kalau dilihat sekilas memang head and shoulders, tapi teman-teman perlu perhatikan head and shoulders itu kan kalau kita tahu dia shoulders yang kanan ini kan sebenarnya kan dia akhir dari kenaikan, dia rebound, habis itu dia turun ya. Nah, sedangkan kalau IHSG sebenarnya kan kita baru fase breakout kemarin ya di sekitar 6.680. Kalau baru fase breakout dia nggak akan mungkin mengatakan tren secara langsung. Yang terjadi adalah itu kita akan konsolidasi. Makanya kalau kita lihat range IHSG saat ini berada di area biru ini. Kalau teman-teman lihat memang range-nya cukup lebar antara 6.550-an sampai dengan 6.750 ya. Kita high kemarin kan sekitar 6.750-an, 54 nggak salah. Nah, jadi memang saat ini sifatnya konsolidasi. Jadi memang kalaupun terjadi koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ke depan kalau secara teknikal jangka pendek, memang kita arahnya ke start 69 sampai dengan 7.000 dulu. Baru kalau skenario bull-nya terjadi, memang kita nanti akan arahnya ke 7.500. Tapi kita nggak tahu kapan, mungkin bisa di atas 2022 karena memang case-nya cukup tinggi ya, kenaikan dari level sekarang ke 7.500. Namun sifatnya kita masih optimis IHSG masih akan strong kuat ya untuk depannya. Jadi ini nggak perlu khawatir kan sifatnya konsolidasi, dan kalau saya pribadi ini bukan head and shoulders. Semoga saya salah ya. Semoga nggak panik lah rekan-rekan sekalian. Nah, kita masuk ke saham kita yang pertama. Tadi Telkom, Pak Angga tadi sudah view fundamental ya. Nah, kalau kita lihat view-nya memang saat ini, kalau teman-teman lihat yang ini sebenarnya kan banyak tahanan-tahanan ya. Yang hitam garis-garis itu banyak tahanan-tahanan minor, dan ini sifatnya saat ini dia terbentuk flag minor ini, kalau teman-teman kelihatan sedikit biru ini. Nah, dengan tarik kenaikan selanjutnya di sekitar 4.400, antara 4.350 sampai dengan 4.400. Jadi memang saat ini area selama di sekitar 41 itu memang kesempatan teman-teman untuk akumulasi. Kenapa? Karena ini begitu nanti market rebound, nanti kemudian dia akan break karena dia confirm bull flag. Kita tahu pattern bull flag itu pattern untuk breakout untuk rally ya. Jadi saat ini harga low kesempatan untuk boleh diakumulasi di level 41-an untuk Telkom untuk teknikalnya. Oke, selanjutnya kita bahas ICBP. Nah, teman-teman lihat kalau kita lihat gambar warna coklat ini kan terbentuk cup and handle ya teman-teman ya. Namun sifatnya ini lagi konsolidasi, nggak perlu khawatir. Justru kalau teman-teman telat dan belum masuk, kesempatan kita masuk di handle yang kedua ya. Kalau kita tahu kan bottomnya kan di low city ya, di lembah city, tapi begitu rebound dia kan pasti kan ada turunan bikin swing ya, swing low. Nah, disinilah sebenarnya kesempatan kita akumulasi. Jadi memang range-nya antara 85 sampai dengan 9.000 itu range akumulasi. Dengan target kenaikan kalau dia break di break up handle-nya ini, dia terdekat akan mencoba ke sekitar 9.900. Jadi memang saat ini cukup menarik untuk diakumulasi karena memang saat ini justru banyak big cap range-nya lebar-lebar. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin flow-nya. Jadi justru ini pattern-pattern yang kita temui adalah pattern-pattern untuk bullish ke depannya. Jadi ini kapan dana jadi cukup menarik untuk diperhatikan. Oke, selanjutnya dari saham ketiga kita ada PTBA ya teman-teman. Kita tahu kita lihat juga ini sama cup and handle. Saya ini juga di handle yang di kanan, ini kesempatan akumulasi. Teman-teman yang boleh sudah punya boleh hold, nggak ada masalah. Yang belum punya sebenarnya kita range di 2.700 ini 2650, 27 itu range the best untuk akumulasi. Kenapa? Karena ini sebenarnya kan sudah mulai minornya sudah mulai uptrend lagi ya, dan ini sudah di bottom, tinggal nunggu tarikan. Jadi memang kalau batu bara mungkin switchingnya mungkin nanti masih akan sedikit tertahan. Kenapa? Karena kita tahu kemarin batu bara juga turun lagi, walaupun sempat kemarin baru tembus di atas 160, akhirnya terkoreksi lagi sekitar 150-an. Jadi memang saat ini sifatnya konsolidasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk akumulasi. Jadi memang kalau dia begitu break di atas 28, target terdekat dia akan mencoba ke sekitar 3.000 dulu sampai dengan 3.100. Jadi cukup menarik. Oke, selanjutnya dari BBNI. BBNI saat ini bergerak konsolidasi. Jadi range antara 6.850 sampai dengan 7.000, area biru ini teman-teman bisa manfaatkan untuk akumulasi. Kenapa? Karena terbentuk minor flag
dengan target kenaikan paling tidak di 76 sampai dengan 7.975 atau 8.000. Jadi memang masih ada tahanan-tahanan minor yang harus dilalui BBNI. Jadi sifatnya saat ini konsolidasi. Syukur kita dikasih di 6850. Makanya kenapa Big Bang masih tertahan ya sekitar minggu ini. Jadi memang itu salah satunya ya menjadi penahan indeks. Kita nggak kemana-mana juga sih. Oke, selanjutnya kita masuk ke jasa marga. Lagi-lagi terbentuk cup and handle, pola cukup lebar sekali range-nya. Justru saat ini ada mendekati arah bottom fishing area. Teman-teman bisa perhatikan antara 3850 sampai dengan 3750 area biru ini itu di harga-harga terbaiknya. Kalaupun mantul, nanti dia mungkin akan terjadi swing dengan range lebar. Jadi dia nanti akan main antara ya kita taruhlah di sekitar 38 sampai dengan 4.500. Kalau kita tahu secara fundamental jasa marga tadi kalau nggak salah di 5.100, jadi saat ini adalah level yang boleh dibilang cukup rendah sekali untuk jasa marga. Jadi bisa teman-teman perhatikan ya. Oke, Pakuan pun juga sama, lagi-lagi terbentuk cup and handle, namun sifatnya saat ini masih dari konsolidasi sideways antara range 480 sampai dengan 500. Jadi memang area biru ini area untuk teman-teman bisa akumulasi. Dia begitu kena 500 dia turun ke 480-an, jadi nanti teman-teman bisa bandingnya sekitar 480, mungkin jangka pendek dia akan swing ke 500. Dan kalau setelah break di atas 500 mungkin nanti target dekat masih ada tahanan minor di 545, X-nya di 560. Jadi kita masih banyak tahanan minor untuk Pakuan ya. Jadi memang sifatnya untuk akumulasi saat ini. Oke, selanjutnya dari Era Jaya justru saat ini tadi closing di 595 ya, dan range antara 575 sampai dengan 600 ini sebenarnya area untuk bottom fishing area. Tadi sempat low-nya 590, nggak apa-apa, banding plus karena range-nya nggak terlalu lebar, teman-teman bisa manfaatkan. Kenapa? Karena begitu nyentuh nanti di under 600 ini di 570 sampai 600 ini kemungkinan dia akan swing lagi, potensinya cukup lumayan lebar dengan target di start 690. Jadi kalau teman-teman masuk di start 580 ke 690 kan sudah lebih dari berapa tuh? 20%-an atau start itu cukup menarik ya untuk diperhatikan ya. Oke, selanjutnya dari sektor komoditas metal, aneka tambang. Nah, kita tahu pergerakannya memang lagi terbentuk sampai ke triangle ya. Jadi ini memang posisinya sangat sempit sekali. Namun ke depan kita optimis dia masih bisa break di atas 2.500, bahkan bisa di atas 2.700 kalau dia berhasil break tahanan di start 2740 ini. Jadi memang saat ini sudah berada di lembah-lembah. Jadi teman-teman kalau sampai tingkat triangle ini kan sebenarnya kita beli di lembah. Jadi 1, 2, 3 kita beli di area start 23 ini, namun sifatnya masih akan terjadi konsolidasi antara 2250 sampai dengan 2350 untuk range pergerakan minor. Tadi sempat naiknya di 23, posisi di 2290, mungkin teman-teman yang mau trading bisa perhatikan range 100 rupiah ya, 2250 sampai dengan 2350. Tapi kedepannya ini kita butuh konfirmasi kalau dia berhasil beli di atas 25 itu baru lebih nyaman ya, karena next targetnya sekitar 2.700. Oke, selanjutnya dari aset internasional, nah ini yang cukup agak riskan sebenarnya. Tapi nggak perlu khawatir, kesempatan kita akumulasi. Kenapa? Karena dia terbentuk double top. Kenapa ini terbentuk double top confirm, sedangkan tadi IHSG head and shoulder kok bukan head and shoulders. Kita tahu dia semenjak break di sini, dia sudah mencapai targetnya ya. Nah, kita tahu double top ini titik terakhir untuk puncak ini kan sebenarnya titik terakhir dari kenaikan. Ini sudah tercapai, sudah termasuk memenuhi kriteria untuk dari double top. Nah, terbentuk double top dan confirm jebol di awal Desember lalu, dan saat ini lagi konsolidasi, dan ini sifatnya boleh dibilang kalau dia rebound sepertiga panjang, boleh dibilang ini panjang apa ya, tongkat ya, atau panjang ininya start sepertiga. Kalau dia di atas itu dia kemungkinan akan turun lagi. Jadi boleh dibilang ini naik turun. Jadi the best entry point antara di level sekitar 5.000 sampai dengan 5.500, kita nggak pernah tahu titik bottomnya di berapa. Ya teman-teman, begitu under 5.500 mungkin bisa siapkan untuk akumulasi bertahap ya. Jadi kita nggak pernah tahu nih, ini titiknya mungkin kalau dikasih benar mungkin bisa sampai 5.050. Tapi kita nggak pernah tahu. Yang jelas di area ini teman-teman bisa perhatikan untuk mulai akumulasi beli dengan target kenaikan. Mungkin dia akan kembali mencoba 5.500 dulu, baru nanti kalau kuat dia mungkin akan break ke sekitar 59 sampai dengan 6.000 terlebih dahulu. Ini untuk Astra Internasional. Nah, selanjutnya dari LSIP kita tahu harga CPO pun juga masih
cenderung tertekan ya, dan kita tahu ini juga range-nya lebar sekali. Dia cenderung akan bentuk up and handle kembali, di mana saat ini dia masih akan cenderung, karena kita tahu ini masih di bawah MA dan dia jebol kemarin. Ada indikasi teman-teman yang sudah punya mungkin di hold aja nggak apa, atau yang belum punya mungkin bisa perhatikan level antara 1070 sampai dengan 1100-an. Itu memang area the best entry point di warna biru ini. Jadi cenderung buy and untuk LSIP dengan potensi kenaikan yang masih cukup lebar ya. Karena kalau ini begitu terjadi swingnya cukup lebar antara 1100 sampai 1500 itu juga cukup lumayan ya. Kalau tipikal swing kan biasanya sekali tarikan itu juga bisa belasan sampai puluhan persen sekali tarikan, dan ini juga layak diperhatikan namun sifatnya untuk buy and untuk saham LSIP. Oke, mungkin sekian dari saya untuk update teknikalnya. Mungkin kalau yang ini dari ada pertanyaan teman-teman, nanti kita bisa sharing ya di Q&A nanti sama Mas Anto juga, sama Bu Jani juga. Terima kasih. Iya. Lagi asik udahan deh, Mas Dimas. Kan semua 10 saham. Nanti kita di Q&A aja lebih banyaknya. Monggo kita kembalikan ke Bu Jani. Thank you, Pak. Thank you Pak Dimas. Ya, oke. Sekarang ke Santo langsung aja ya. Oke, boleh. Silakan. Waktunya juga udah mepet, saya share screen dulu, izin. Ya, selamat malam teman-teman Bapak Ibu semuanya. Saya mulai dari intro sedikit ya. Ya, baik. Perkenalkan saya Santo, kemudian saya sarjana komputer RTA. Nah, berikutnya kita disclaimer on dulu. Ini share screen-nya udah belum ya? Sudah, Mas. Oh, sudah ya. Oke. Ya, jadi kita disclaimer on dulu. Ini hanya ini ya, bukan ajakan membeli juga ya. Nah, kalau tadi Pak Angga dengan Pak Dimas sudah menjelaskan dari makroekonominya, dari inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, ya, kami dari BBK akan mensupport dari sisi teknikal ya, maupun fundamentalnya. Dari segi tools ya, yang akan saya sharingkan nanti. Jadi saya mau cerita sedikit apa sih itu BBK. Buat teman-teman yang belum kenal BBK, BBK itu sendiri adalah singkatan dari Badan Bandarmologi Klimatologi ya, yang dibuat oleh Koasun ya. Dan bandarmologi ini ya, kami sampai sekarang masih menggunakan indikator ya untuk perhitungan smart money. Jadi ada inflow ke misalnya emiten ya, itu yang kami pelajari. Kemudian BBK itu ada sifat secara klimatologinya. Jadi bisa mengetahui cuaca ya, cuaca IHSG itu seperti apa dari emiten-emiten yang terlisted di channel kami gitu ya. Nah, kemudian BBK itu adalah layanan dalam bentuk Telegram ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa mesti pakai BBK ya. BBK ini sendiri diciptakan untuk buat teman-teman nanti yang cukup sibuk ya dalam misalnya dalam menganalisa suatu chart ya, mau garis-menggaris dulu seperti tadi Pak Dimas ya, mesti menggaris dulu atau apa. Nah, kita akan bantu dari sisi teknikalnya, jadi lebih ke otomatisnya. Nah, kemudian kami akan membantu untuk mentoring ya, gimana cara pembacaannya. Nah, langsung aja saya akan ke Telegram ya. Nah, saya view sedikit untuk IHSG ya, dari monthly-nya ya, dari monthly chart-nya composite itu sekarang closing tadi di 6594, nih posisinya memang lagi di neckline-nya ya, seperti tadi yang disebutkan Pak Dimas juga. Nah, posisi sekarang kalau misalnya dia lanjut uptrend ya, itu posisi upside-nya itu cukup lebar ya, kelihatan di sini ada untuk gap-nya yang cukup tinggi gitu ya. Semoga aja nih IHSG tahun depan bisa lanjut. Nah, kemudian dari weekly chart-nya juga sama ya. Di atas ini dari historicalnya ya, kalau melebihi ATH maka akan bagus ya untuk IHSG. Nah, dari daily-nya sendiri memang seperti tadi disebutkan ya, ini ada pola-pola tapi belum terkonfirm juga. Kemudian di sini kalau dari tools BBK ada tersupport oleh garis trend line ya. Kalau itu jebol ya, posisinya mungkin akan ke 6.500. Ya, di atas itu mungkin akan bullish lagi. Nah, kemudian untuk sektoral yang menarik ya, menurut BBK menarik di tahun 2022. Ya, saya udah merangkum. Mungkin di sini saya bisa langsung ketik aja ya, sisi IDX1 composite yang weekly. Nanti kita lihat
Nah, untuk sektoral yang menarik, jadi ini weekly, week to date ya, otomatis week to date. Yang menarik untuk quarter 1 ya, ini saya nggak sampai misalnya sampai ke akhir 2022, jadi saya akan mengambil jangka menengahnya dulu ya, menengahnya untuk kuartal 1 ya, yang cukup bagus masih di sektor yang outperform ya terhadap komposite yang ada di sini ya, kelihatan trans masih oke, kemudian ya finance itu masih di atas sumbu X ya, kemudian basic ya, basic dan non cyclic ya, yang di sini kemudian yang di sini. Nah, tentunya kita nggak trading untuk sektoral dong, tentunya kita akan mencari emiten-emiten apa saja yang bisa untuk memberikan cuan ya. Kita mulai dari yang pertama itu basic ya, kelihatan kalau dari basic kita lihat TPIA ya, TPIA kemudian Antam Inco ya, ISSP belum, yang Tekim belum, INKP yang lainnya belum. Jadi mungkin pilihan kami untuk sektor basic itu ada di Antam Inco kemudian TPIA. Nah, berikutnya untuk sektor energi ya, sektor energi itu Harum masih oke. Ya, Harum untuk strength momentumnya masih oke, kemudian TCPI bisa diperhatikan ya. TCPI School Pacific. ya, benar. Yang lainnya itu ada Adaro dan PTBA ya. Kelihatan kalau PTBA kemarin sempat melaju kenceng, kemudian dia turun dengan deselerasi ya. Jadi dari ruas-ruasnya itu yang cukup gede ya, tiba-tiba menjadi menyempit. Jadi ada potensi dia untuk seperti Adro ini ya, ada potensi untuk mantul gitu. PTBA dengan Adaro. Nah, kemudian sektor berikutnya kita ada sektor finance ya. Finance itu yang di atas sumbu S itu kelihatan ada cukup banyak ya, BNI, BBTN ya, Mandiri. Tapi saya noted di sini Arto. Ya, dari bawah itu cukup kenceng ya, untuk mungkin Q1-nya itu mungkin akan bagus ya, Arto. Nah, berikutnya untuk sektor healthcare ya, yang tadi cukup bagus juga ya, dari weekly-nya juga kelihatan ya, KF Inaf itu masih akan lanjut ya, KF Inaf, Mika ya, IRA, kemudian Kalbe, yaitu sektor-sektor yang masih cukup oke. Jadi masih ada harapan ya, Beb, buat yang beli di pucuk tadi? Seharusnya masih ada, Ci. Tergantung posisi belinya tadi itu di pucuk-pucuk bener atau pada saat pagi gitu ya. Kalau tadi pada saat pagi mungkin sempat saya call juga IRA ya, sewaktu belum naik kenceng gitu. Nah, itu mungkin masih ngecuan, Ci, gitu. Lanjut. Ya, saya lanjut dulu untuk sektor cyclic-nya. Cyclic itu ini kurang liquid ya. Ini kurang liquid. Yang di sini kayaknya belum terlihat ya. Sril ini belum. Ini masih suspend ya kalau nggak salah. MNCN walaupun momentumnya menurun ya masih oke. MNCN yang lainnya belum. Berikutnya untuk sektor non cyclic kita ada, kalau di Q1 mungkin ini masih terkoreksi ya, LSIP AALI ya. Mungkin kita lihat lagi nanti di Q2 atau gimana, ini masih potensi momentumnya masih turun. Ya, yang masih di atas composite untuk untuk momentumnya itu HMSP ya, Unilever dan Gudang Garam ya. Cepin juga bisa diperhatikan. Ya, Cepin, Gudang Garam itu bisa diperhatikan. Yang di sini kayaknya apa nih ya? Indi nih kayaknya. INDF kali. INDF ya, ya, kawannya ICBP. Benar-benar. Ini keduanya ya, cacingnya agak kecil. Berikutnya untuk finance tadi udah. Industri ya, industri. Kita lihat di sini ada ini MTEK ya, ada MTEK, kemudian mungkin itu aja ya kalau dari big cap-nya ya yang cukup menarik. UNTR kayaknya belum, ASI itu masih down ya, masih akan menguji sumbu S. Ini kita belum tahu apakah dia lanjut turun ya, ASI itu lanjut turun atau mantul. Ya, kalau mantul ya nanti kita lihat lagi gimana. Ya, yang masih bagus di sini MTEK.
Lanjut untuk sektor apa nih? Transport ya. Ya, Oh, tekno, sorry, tekno. Tekno di sini masih LAK ya, LAK cash walaupun ini kecil-kecil ya, emitennya kecil-kecil. DMMS di sini ya untuk beberapa minggu ke depan. Ya, mungkin fase akumulasi juga ya sambil menunggu dia menguat kembali di MMS. Nah, tentunya teman-teman nanti bisa konfirmasi lagi ke chart yang ada gitu ya. Untuk sektor transportasi ada SMDR ya, kelihatan kemarin sempat mau turun kemudian menambah lagi gasnya ya, SMDR, TNCA, kemudian BET juga cukup bagus. Ini ada turun-turun ya, mungkin bisa dimanfaatkan nanti di teknikalnya, di chart teknikalnya untuk akumulasi gitu. Ya, Gia enggak, Pura dan Deal ini bisa diperhatikan. Nah, untuk properti di sini arah-arahnya masih mengarah turun semua ya. Nanti kita lihat kalau misalnya dia tembus jadi nggak menarik gitu ya, apalagi APLN. Nah, yang LPKR ini mulai naik gitu. P1 di sini nggak kelihatan ya. Ya, P1 di sini ya, antara dia mau turun, apakah dia mantul gitu ya. Nah, itu properti sementara di Q1 mungkin belum ya, mungkin nunggu dia recover lagi, nunggu dia muter lagi ke atas. Nah, yang terakhir infra ya. Infra di sini kalau kita lihat juaranya mungkin bisa kita lihat TB Telkom. Ya, TB Telkom, Excel mungkin beberapa minggu lagi diperhatikan. Ya, kalau untuk konstruksi seperti kata Mas Angga ya, Pak Angga itu tadi sebutkan ya, untuk konstruksi mungkin belum ya. Terlihat juga di cacing weekly-nya ya, mengarahnya ke bawah ya, belum turnover ya, belum kembali lagi. ADI, PTPP dengan Wika belum. Ya, mungkin dari sektor telco dulu ya, TB, Telkom dengan Excel. Nah, itu mungkin grafik-grafik yang bisa saya tampilkan untuk Q1 ya, Q1 2022. Nah, tentunya BBK juga ini mengcover yang jangka tradingnya itu lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi tidak hanya yang agak lebar. Nah, kita di sini juga lagi kembangin satu trading system yang cukup bagus ya untuk short term trading ya, untuk daily. Jadi kita bisa mencari saham-saham apa saja yang kita berikan nama jago. Jadi bisa seperti ayam jago gitu ya, mencari cuan. Nah, misalnya nanti kita lihat misalnya Arto, Bevin, bisa kita cek sendiri. Jago, Arto. Nah, Arto tadi di cacimologi juga kelihatan ya fase-fasenya. Nah, ini kita tinggal lihat ya, ini potensinya barusan break garis goal yang ada ya di 16.125, ini potensi ke atas ya. Jadi setiap ada hijau pertama itu bisa melakukan pembelian. Ya, kita lihat noted di sini juga untuk indikator smart money-nya ya, kita hitung walaupun kode broker sudah ditutup, kita masih bisa menghitung ya dengan pembuat AFL-nya Prof UK, kita masih bisa ini membuat AFL kita bekerja. Nah, di sini kelihatan ya signal beli pertama itu di Arto, walaupun dia sideways sudah break ya 2 tick di atas 16125. Ya, teman-teman bisa jadikan untuk stock pick juga gitu ya. Average histogram itu apa, Beb? Average histogram ini adalah hitungan ya. Jadi kalau misalnya dia biru-biru artinya ada akumulasi. Ya, ada akumulasi. Kemudian kalau yang di bawah bentuknya histogram dengan yang di sini bentuknya line gitu. Jadi ini sama aja ya, indikator ini sama aja. Yang satu dalam bentuk histogram, yang satu dalam bentuk line. Jadi semakin banyak biru-biru di sini maka akan membuat tren smart money-nya itu nanjak gitu ya. Kelihatan di sini juga
tren dari price action-nya itu bullish, kemudian di sini konsolidasi, semoga aja bisa capai di 16 berapa nih? 16.800, kemudian lanjut lagi. Ya. Kalau pakainya time frame-nya lebih rendah dari daily, bisa Oh, nggak ya? bisa. Ya, bisa. Contohnya misalnya kemarin itu ESA, ya. ESA itu dapatnya itu di hourly juga dapat. Nah, di hourly kelihatan di tanggal berapa nih? 9 ya. Wow. Nah, di tanggal 9 itu sinyal pertama gitu ya, sinyal pertama, dan sampai sekarang masih nge-hold. Ya, kira-kira mungkin cuannya udah 40-an% gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini sinyal-sinyal untuk yang end of day tadi ya, end of day. Ya, Bevin, kemudian Kalbe, KF, Agi. Oh, itu screenernya gitu ya? Benar, ya, sekalian screener, sekalian untuk chartingnya gitu ya. Nah, Bevin coba kita lihat. Bevin kalau nggak salah ada corporate action ya untuk dividennya, tapi hanya Rp7, jadi nggak terlalu signifikan. Nah, kita lihat di sini, kalau tadi belinya itu masih di 10.65, harusnya closingnya udah cuan ya. Ini harusnya udah cuan. Nah, tadi pas lagi opening screener ini bisa dipanggil sih ya. Benar. Pas Jadi lagi, secara live pagi itu udah kelihatan gitu ya. Kalau saya search Bevin dari pagi itu sekitar jam 10. Ya. Ya, pagi itu tadi jam berapa kita panggil? 10.12 Nah, tuh. catnya itu ini. Ya, catnya itu masih ini tadi pagi 10.6, masih 10.60, masih 10.65 nih ya. Dan di sini belum kelihatan untuk muncul ininya. Nah, ini sinyal bullish ya. Yang putih ini sinyal bullish. Yang putih ini sinyal bullish. Pada saat tadi live jam 10 belum kelihatan, dan ininya udah mulai up. Ya, ininya udah ada akumulasi. Tapi itu Nah, kok next berikutnya tadi kalau ada yang sempat beli, saya panggil lagi 10.32 itu udah terkonfirm ya, 10.80 ya, posisi 10.80 ini sudah bisa entry. Ya, teman-teman kayak Koadi tadi saya sempat entry juga ya 10.80 ya. Dan hasilnya tadi ketika closing dapat ya 11.25. Ya, kira-kira begitu untuk pemanfaatannya. Nah, satu lagi kalau nggak salah tadi pagi call-nya IRA. Nah, tadi pagi 9.29 ya, saya sempat call IRA di berapa nih? Ya, masih di 2050 ya di time frame hourly. Ya, jadi saya sempat beritahu teman-teman, IRA nih bagus ya 2050. Closing-nya tadi mungkin cukup bagus ya. 2050 2180, closing-nya tadi di berapa? Oh, sempat turun ya 2090. Jadi ya tipis lah ya cuannya ya. Kalau sempat pasang trailing stop harusnya sih udah pada ngecuan gitu ya. Nah, kalau untuk weekly-nya sebenarnya dia masih fase konsolidasi. Nah, kelihatan di sini masih fase konsolidasi. Kalau dia berhasil break 2000 berapa nih? 2200-an harusnya sih oke. Ya, di sini untuk weekly-nya. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan malam ini, Cijani. Mungkin ada pertanyaan, boleh. Saya stop share dulu. Oke. Itu di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Bet. Ya, boleh, Ci. Mungkin bisa dibacakan apakah ditujukan ke Pak Angga, Pak Dimas, atau gimana, atau ke saya gitu ya. Wah, ada Ci Visel, malam, Ci. Iya. Ini bobanya kapan launching nih, Bet? Oh ya, itu tools tadi belum kita launching ya, masih ini di akhir tahun ini ya, setelah tanggal 20 ke atas ya kata Prof UK-nya. Mungkin yang gunting pita nanti foundernya dulu, jangan saya. Kalau saya pemakainya aja, Ci.
Iya. Hmm. Buat Mas Angga nih mau tanya view Inco dari umum. Kalau bener nih Pak Umar, nanti offline aja lah. Pak Umar itu kita kok. Saya mau tanya Mas Angga sama Mas Dimas, ada yang tanya view Jaya. Fundamental. Waduh. Kan saya nggak Itu pertanyaannya berat tuh ya. Mana Dime? Ini. Jadi tanya Inco aja deh. Mau dibantu dari teknikalnya dulu nih. Habis Inco, Oke. Ciwi Kimia. Mulai Jaya dulu ya, Cik, sebentar. Oh, Jaya. Oke. Teknikalnya dulu aja ya. Nah. Ya. Oke, sudah kelihatan ya rekan-rekan ya. Oke, kita lihat. Sudah Pak. Jaya ini sebenarnya menarik sih. Kalau kita lihat dia ada potensi kenaikan lanjutan sih paling enggak di sekitar ini 288 atau 290 ya. Jadi memang ini sudah terkonfirm flag dia akan kembali rally sih kalau untuk Jaya aja. Wow, 280. Ya. Ada lagi? Mumpung masih share screen. Inco. Oh, Inco, oke, bentar. Inco bottomnya beli di berapa, Om? Oh iya, Ya, langsung aja udah. Oke, Inco sebenarnya menarik. Dia konsisten terus ya Pak. Dia main di range ini di sekitar 5250. Bapak kalau mau bottom fishing area aja di sekitar dekati di sini Pak, sekitar 46 sampai dengan 4600 4650 itu the best entry point ya kalau mau masuk. Jadi saya kasih ini di area sini cenderung buy weakness. Nah, sebenarnya ini untuk persiapan untuk kemungkinan metal nanti akan rotation rally di awal Januari ya. Jadi main persiapan saat ini metal udah di bottom area. Jadi kesempatan untuk akumulasi dengan potensi swing yang cukup menarik ke arah situ ya. Kalau dia berhasil rebound lagi dia akan menuju 5250 dengan stop loss berarti kan di under 45 atau 46 ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Ciwi Kimia Mas. Keren. Lu mau tanya friend? Entar, gimana dulu deh friend atau gimana? Pencet Bos, kalian Bos. Punten. Ya udah. Oke, friend dulu ya. Katanya Bisa, cuma lebih lama waktunya tetap kalau Smart friend. yang dulu ya. Yang friend menarik. Sebenarnya saat ini double bottom ya. Posisinya teman-teman kalau kita lihat kalau tahu ini kan dia double bottom ya posisinya ya. Saya lingkari dulu posisinya ini double bottom. Jadi teman-teman bisa menarik, perhatikan, boleh masuk di area sekarang. Jadi memang di sekitar low risk ya Pak ya, low risk ya Pak. 80-an. Ya, ini cukup low risk dengan potensi swing paling enggak ke sekitar 118. Jadi memang lebih aman sih, saya sih kalau lebih enak sih kalau break di atas 90 itu baru lebih confirm. Karena dia ada potensi ke 118. Siap, Komandan. Ada lagi? Ciwi Kimia. Oh, Ciwi. Oh, bentar. Ciwi. Kenapa hari ini longsor? Ada apa? Wah, itu Mas Angga. Ada yang jual. Kalau Tekim sebenarnya ini menarik. Posisinya kan sebenarnya kalau secara under value masih book value masih cukup under value ya. Jadi memang kalau kita lihat pakai Vibu aja, sebenarnya kalau teman-teman yang mau masuk di itu bisa manfaatkan di sekitar 69 sampai 71 itu area bottom fishing. Jadi saat ini kesempatan untuk buy test di sekitar 69 sampai 7100. Apakah Ciwi Kimia termasuk saham yang istilahnya salah harga? Mas Dimas, Mas Angga. Oke, kalau ini jawab Angga yang jawab ya. Monggo Pak. Kadang-kadang lucu ya definisi salah harga itu ya. Ini sih, sorry saya buka cepet aja ya. Ya, value masih di bawah 1 ya. Ini ya. Itu sih jagoan kita untuk industri pulp ini kita nggak terlalu bukan yang kita jago-jagokan amat juga enggak ya. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang tim sama siapa kan ada adiknya ya dia ya, INKP itu sih cukup ini ya. Sebenarnya kalau fundamentalnya sih cukup solid ya. Sebenarnya kita cuman ini aja sih kalau mau masuk ya. Saya nggak bilang salah harga ya, tapi kalau salah harga emang yang benar berapa harganya gitu kan.
Nggak tahu juga, tapi kita bener, istilahnya tadi secara valuasi relatif atraktif lah gitu kita ini ya. Oh, Kalau misalkan Tekim gitu ini. jadi bolehlah di situ ya. Boleh. Oke, kalau untuk yang long term sih harusnya masih cukup menarik ini. Untuk nggak tahu ya kalau misalkan mungkin dari technical kalau lagi agak jatuh ya ininya. Mungkin ini, tapi kalau misalkan ya kebalikan ya, kalau misalkan yang apa? Kalau yang kadang-kadang kan harga jatuh untuk yang suka fundamental senang dapat barang lebih murah kan. Tapi kalau untuk Value yang sama technical growth malah investor. kalau untuk yang trader malah dihindarin dulu biasanya yang lagi downtrend gitu. Jadi tapi kalau misalkan untuk long term harusnya masih cukup menarik. Iya, Masih makasih ketinggalan kalau. Mas Angga, nice point. Lalu Mas Dimas, mau tanya Doit boleh nggak Om Dimas? Ini mumpung sekalian ya gue. Boleh. Oh, saya lagi. Oke, sebentar. Ya, Saya balik. screen dulu. Sebentar. Doit kayaknya gimana gitu, katanya sih mau naik. Kita lihat duit tiba-tiba dulu ya. duit. Kata siapa Om? Iya, kenapa Mesti tiba-tiba duit? kata siapa dulu Om? Oke, batu bara sebenarnya kalau saya sih lebih menarik. Ini sebenarnya sudah ada di ini ya, sudah di area apa bottoming ya posisi saat ini, di mana dia sudah terjadi ini ya apa? Kalau teman-teman lihat, teman-teman tahu kalau teknikal sebentar. Ini sudah dia namanya sudah sedikit berubah tren ya, tren minornya. Jadi kalau saya ini dia sudah mulai sedikit mengatakan downtrend minor, dia udah mulai sedikit uptrend ya. Dan ini dia untuk terbentuk double bottom minor, jadi memang potensi terdekat dia masih akan ada rebound, tapi batu bara kita nunggu timing dulu. Paling tidak dia akan ke 304 dulu ya. Jadi memang saat ini udah bottom missing area. Jadi teman-teman yang mau masuk juga boleh perhatikan stop loss di 260, targetnya 304 untuk jangka pendek ya. Jadi kalau break lagi di atas 304, dia terbentuk confirm ini apa falling wedge ya. Jadi untuk jangka minor cukup menarik sih. Ya untuk terdekatnya masih ada potensi cukup menarik apabila dia berhasil break di atas 304 dengan target terdekat. Kalau teman-teman lihat ini di sini aja. Paling enggak dia akan kembali menguji paling tidak ya di 370, tapi kita perhatikan 304 dulu ya untuk area ininya, untuk area take profit dulu. Siap, oke. Makasih banyak, Mas. Mas Iya, Angga, Mas. BRIS. Oh, BRIS. BRIS, yes. Nah, ini Bang BRIS. saya. Bang Rakyat sekarang udah ganti namanya ya. Bank Syariah Indonesia. Oke, kalau teknikalnya cukup menarik. Ini isunya cukup lebar sekali. Teman-teman bisa perhatikan range-nya kalau kita lihat dia sudah mulai saya terus dari sekitar sini ya. Dari saya tarik ini, sebentar saya ganti warna hitam biar betul. Ini dia bergerak sideways dan area ini sebenarnya area untuk akumulasi. Jadi ini area akumulasi. Teman-teman yang boleh masuk juga yang sudah punya boleh hold atau nambah posisi dengan tarik kenaikan dia cukup lumayan ya potensinya. Paling tidak dia ke level di sini dulu sekitar 2000-an dulu. Jadi sekarang level 1.800 sampai dengan 850 itu boleh akumulasi. Terdekat sekitar 2000 dulu, baru nanti dia akan mencoba untuk rebound di atas itu. Sudah ya Pak Pau. Sekarang Pak Frans Suyitno, Mas Angga. Pak Frans Suyitno ini nanya, saya punya ASI sudah cuan, tapi ada potensi tembus double top, apa perlu dijual dulu? Mas Dimas. Oke, sebentar. Itu? Sebentar, saya screen dulu ya. Tadi ya memang kalau kita lihat sebentar ini tadi belum sebentar. Tadi tak share screen bentar. Ini sebentar ya ini. Oke, tadi memang sempat masuk ke ini ya teman-teman tadi di saham stock pick kita ya untuk 2022. Memang saat ini kalau untuk Astra Internasional posisinya lagi double top. Jadi kalau teman-teman yang ngurusin jangka panjang sebenarnya nggak usah khawatir karena sebenarnya secara fundamental bagus. Justru ini kesempatan untuk nambah posisi di bawah ya. Kalau sudah punya sebaiknya mumpung ini masih di sekitar sepertiga sini. Biasanya dia mantul habis itu turun lagi. Mungkin bisa perhatikan jual antara sekitar 59 atau 58 50. Tadi close di 58. Ya sekitar ini sebaiknya
boleh cepetan jual aja kalau sudah punya, takutnya nanti bisa lebih dalam karena dia terkonfirm double top. Jadi arahnya masih bisa under 5.500. Kecuali dia dipatahkan di level 6.000. Nah, jadi memang saat ini kalau nasabah kita kemarin kan minggu ini sudah kita update kan waktu di start 58-an, target kita di start 6.000 kena dan hari ini sempat 6.050 muncul lagi tapi agak kuat, akhirnya kemungkinan akan terjadi profit taking. Saat ini justru untuk kesempatan untuk kosongkan posisi dulu sampai kita nunggu amannya di berapa, harusnya setelah 65 harusnya mantul. Kalau 65 mantul dia harusnya bisa ke 58 dulu. Kalau break di atas 58 dia baru mematahkan trennya, tapi kalau enggak dia bisa akan under 5.500. Seperti itu sih kalau view-nya. Jelas ya Pak Frans Suyitno. Tadi link materi ada di NHS. Enggak. Saya ketik di mana ya? Ini ya. Kirim aja sih, enggak apa-apa. Ketik aja boleh ya? Ini ya. Mas Dimas, ini kalau di NHK itu ada weekly atau apa nggak sih yang live begini nih? Kita bisa tanya-tanya langsung, ada Mas Dimas. Ada di YouTube, Om Umar. Tadi udah dikasih tahu. Oh. Yang live kan harian Pak, kita Senin, Rabu, Jumat. Jadi saya gantian sama Pak Angga. Itu yang Q&A 8.30 sampai sekitar jam 9 kurang lah. Market reopening itu bisa Q&A tanya jawab sih. Tapi kalau yang weekly biasanya kita di PDF yang weekly aja. Jadi memang kita nggak ada live. Oh, oke. Nafsu banget sih Umar. Iya. Mas Dimas, ada yang tanya Unilever. Ketawa. Mas Santo kok nggak kebagian, saya terus Ya nggak apa-apa Pak. Kita support dari belakang aja Pak. Kita support aja. Siap. Bentar ya. Sebentar. Bentar ini mana ya? Oke. Unilever ya Cik, sebentar. Sebenarnya Unilever menarik. Sebenarnya posisi sekarang sih nggak apa-apa ya. Jadi memang arahnya dia masih ke start 4.500. Jadi teman-teman yang sekarang justru kesempatan masuk nggak apa-apa selama di atas 42. Sekarang 42.10 memang tipis ya, antara 490 sampai 42. Sebenarnya ini kan udah patah tren ya, tinggal dia karena masih konsolidasi aja. Jadi memang pergerakannya harusnya masih cukup agak sempit, agak terbatas. Paling nggak di 5.000 sekarang boleh masuk, targetnya pas tengah dulu baru nanti dia ke sekitar 5.000. Jadi memang karena kemarin masih ada tahanan-tahanan EMA ini, jadi kalau baru break di atas EMA baru lebih aman, dia paling nggak 48 baru 5.000 ya. Sekarang justru boleh masuk terdekat di 45. Oke, ada lagi Cik atau mau ganti ya? Monggo. BPTR sama SMKL. Mas Dimas. Beneran ada yang nanya tuh soalnya. Iya, sebentar. Kalau SMKL ke Mas Angga. Apa ini? Ini Pak Duyono Puguh ya. SMKL. Waduh. Kalau BPTR ke waduh, Pak Zainal BPTR ke Mas Dimas ya? Cik, kalau boleh dibandingin Cik, kalau pakai BBK gimana gitu. Penasaran mau lihat tadi tuh Doit sama friend tuh kalau BBK tuh gitu. Lu minta diliatin. Oke. Jadi mau nyamain persepsi antara NHK tuh gimana teknikalnya, terus kalau pakai BBK gimana gitu lah. Kalau inline kita makan 5 papan besok gitu loh. Oke. Ini SMKL dulu Mas Angga atau Saya dulu gimana nih? Iya, silakan. Oke, ini SMKL bener ya, Satya Mitra Kemas Lestari ya. Sorry, saya takut salah dengar soalnya ini bukan emiten yang umum untuk ditanya soalnya ini ya. Jadi kita kan juga di sini nggak pura-pura hafal semua emiten ya. Ini sorry saya sambil buka Bloomberg di kanan saya di sisi satu lagi ini ya. Sorry kalau dari fundamental sih ya bagus tapi ya nggak bagus-bagus amat kayaknya ini ya. Utangnya kayaknya cukup manageable. Valuasi ini kayaknya di ini ya industrinya sih
manufacturing ya ininya ya. Sorry, saya jujur nggak terlalu hafal ya, tapi kelihatannya emang ini sih kalau misalkan dari pertumbuhan core line-nya sih itu pertumbuhannya cukup bagus ya tahun ini ya. Ya lagi untuk SMKL, saya rasa sih I-nya 15, book value di bawah 2 itu sih masih bisa dijustify ya, walaupun mungkin ini bukan pilihan utama ya mungkin ya saham-saham kayak SMKL ini. Nggak tahu kalau misalkan itu bisa dilihat liquid apa enggak ya Dim ya ini ya. Saya nggak belum buka chartnya nih. Oke, Pertanyaannya itu aja. dulu ya. Bantu Pak Dimas, hati-hati kalau nggak liquid ya. Maaf karena kurang familiar juga kita dengan saham ini. Oke, untuk SMKL Satya Mitra Kemas Lestari, saya juga baru dengar ini. Kayaknya kurang liquid sih. Oke, teknikalnya cukup menarik. Dia lebih aman teman-teman kalau dia break di atas ini ya, di atas 476 atau 480 itu lebih aman karena dia masih ada potensinya cukup menarik, paling tidak ke sekitar 420 sampai dengan 430. Itu view teknikalnya ya. Jadi memang cukup menarik. Masih ada potensi buy break 480 itu lebih aman. Karena dia masih tertahan di sini. Lebih aman kalau break di sini ya, di atas 470. Di atas 470 itu baru lebih aman karena potensinya cukup menarik, range-nya cukup lebar dari sini ke sini. Oke. Jujur mungkin saya ini dikit ya, mungkin kayak di Enakorindo sendiri kita tuh prinsipnya tidak semua saham kita cover secara fundamental ya, kita udah ada 700 lebih ya. Tapi ini ya, again kan kita juga sangat paham ya, nggak mesti fundamental bagus untuk cuan gitu ya ininya ya. Kita tapi selama masih ada opportunity itu pasti di cover sama Pak Dimas kalau dia ada gerakan yang menarik. Jadi memang kita di luar mungkin ya LQ45 lebih dikit ya, itu yang cover itu kita akan lebih secara ini ya trading ideas gitu loh. Jadi mungkin bisa harian gitu ya atau swing gitu ini lebih sifatnya gitu ini ya. Jadi sebenarnya sih ya kita lapis 2, lapis 3 gitu seperti ini juga bisa masuk, tapi mungkin sifatnya memang untuk trading ya. Jadi tiap hari pun kita juga trading pun kita berikan berupa pen ya, selama itu gimana ya mungkin istilahnya menarik ya hari itu atau lagi manggung, ada yang bilang lagi manggung, ada yang lagi ditarik ngomongnya ininya. Itu biasanya itu nanti dipantau sama Pak Dimas gitu. Mungkin kadang-kadang sampai SMKL gini mungkin bisa masuk gitu. Tapi memang secara fundamental ya kita juga nggak pura-pura hafal gitu loh. Semua itu bagus secara fundamental kan nggak juga ya ininya ya. Lebih begitu ini. Jadi kalau di BBK itu bisa tahu nggak sih kalau saham ini maksimum belinya berapa gitu loh, jangan terlalu banyak apa boleh maksimum. Ada silakan. Coba saham apa nih? Tadi SMKL itu. Contohnya yakin. SMKL kali ya. SMKL ya. SMKL. Mas Ainal saham lu jadi bintang. SMKL kalau di BBK belum ya. Karena sisi likuiditasnya itu value-nya itu masih kecil. Ya disuruh belinya cuman ya ini ya 3 juta, 1 juta gitu. Jadi menurut kami sih itu belum terlalu liquid gitu. Yes. Jadi yang bagus tuh minimal ya rata-ratanya itu bisa 5 miliar ya 10 miliar gitu ke atas. Mungkin gitu, Ci. Kalau dari boleh lihat tadi nggak kok Doit sama friend? Ya. Doit ya. Kita lihat Doit ya. Doit itu masih belum, masih down juga ya. Kalau dari sisi kami sih belum. Ya, kita lihat di sini untuk nah, di sini masih arah-arahnya masih turun ya. Seperti tadi Pak Dimas bilang kalau lebih bagus tuh di atas 280 kalau nggak salah. Kalau tadi saya nggak salah ingat ya, dengan potensinya itu nanti di sini ya, lebih kurang di 320-an ya untuk Doit. Oke, Pak Santo, saya boleh nanya dikit nggak, Pak Santo? Boleh, Pak. Itu ada maksimum buy-nya itu berarti dihitung dari liquid apa tidaknya suatu saham ya sebenarnya. Benar. Jadi kalau untuk bantu kami memilah saham-saham misalnya yang liquid dengan yang enggak, current value ini untuk transaksi hariannya itu sampai EOD-nya itu kita lihat berapa. Dan ini live misalnya jam 10 kita intip ya masih 1 miliar, 2 miliar tuh berjalan gitu, Pak. Jadi masih 5 miliar, kami masih ini sih masih mantau-mantau gitu ya. Dan ada rata-ratanya. Jadi mungkin kalau hariannya itu kecil ya, ininya juga kita lihat ya rata-ratanya itu dalam misalnya 10 hari, 20 harinya itu gimana. Jangan hari ini rame, besok-besoknya enggak gitu. Itu jadi pertimbangan kami juga, Pak. Nah, iya itu menarik sekali itu.
dari situ keluar limit belinya ya, itu kan bagus untuk money management gitu kan. Jadi kita juga kalau sampai saham yang nggak liquid, kita juga masuknya nggak banyak gitu ya berarti ya ininya ya, kalau kurang. Benar, kalau dari tools yang baru ya, kalau kita analisa, nah ini juga dikasih arsiran merah, artinya ya udah lu jangan jangan masuk dulu gitu. Kecuali lu nge-break ini 276 atau 292, langsung dikasih untuk resisten-resistennya. Gitu. Jadi sangat membantu untuk action gitu ya. Untuk resistnya di berapa, minimal untuk hijau yang pertama lah. Istilahnya begitu, Pak. Nah, boleh yang lain tadi mau tanya apa sekalian? Screening by BBK mungkin kok. Oh, screeningnya boleh. Jadi screening BBK lumayan banyak ya. Kita juga ada beberapa screener ya. Di sini screener itu cukup banyak, mulai dari trend atau ada yang suka Ichimoku atau trading system yang lain. Tapi biasanya kami pakai umumnya itu yang BBK ya. Jadi kita tinggal ketik show BBK gitu. Jadi BBK itu adalah saham-saham yang bullish ya, kelihatan misalnya Arto, Adro, gitu. Ini salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk analisa. Ya dari segi teknikalnya harusnya sih bagus ya, Adro ya, uptrend ya. Kita lihat sekilas ini uptrend ya, candlenya hijau, trend smart money-nya juga bagus gitu. Ya, ini kalau misalnya ada koreksi-koreksi kecil ya harusnya bisa untuk pembelian juga ya di level-level 1900 ya, area-area untuk ini yang ungu ya, VPA-nya. Ya kira-kira begitu Om. Screening cacing juga ada kan ya BP? Ini kan screening yang teknikal ya. Ya, cacing itu kita tinggal show cacing aja. Ya, screening by fundamental juga ada. Nah, screening cacing, kalau yang suka ngelihat tabel-tabel seperti ini, mungkin akan mencari sisi dari siklus yang menguat ya, yang menguat aja. Kemudian mungkin yang barnya itu udah agak confirm ya, di atas 3 bar. Nah, ini emiten-emiten yang bisa diperhatikan ya, Breeze, Paywon, Sumarecon. Nanti tentunya ini ngecek lagi ke chart-nya. Ya, misalnya, tadi ada yang tanya friend ya. Nah, friend di sini masuk ke kriteria. Coba kita cek friend. Nah, friend itu masih ini sih, masih candle merah, jadi mesti hati-hati ya dengan money management yang ketat gitu ya. Jadi di atas 91 nih, ya di atas 91 mungkin bisa diperhatikan ya, seperti kata Pak Dimas juga kan, target-targetnya seperti yang tadi double bottom di area 120 ya, 120 118 ya, dengan cut loss-nya itu di 79 atau 78. Nah, kalau dari tools yang baru, nah ini lebih agresif ya, disuruh masuk duluan ya ketika hijau ya, seperti ini hijau, kita bisa beli, di sini kita bisa keluar. Ya, di sini mungkin impas ya, ini belinya impas, di sini masih ngecuan, ini mungkin masih up gitu ya, masih hijau, masih cukup oke untuk up. Ada lagi yang lain? Udah ya Om Umar. Oh, ada Om Yuza, malam Om. Iya. Halo. Malam semua, monggo. Mas Angga menarik ya ini ya. SPMA. SPMA uptrend sih. Oke ya, uptrend ya. Coba kita lihat sisi dari likuiditasnya gimana. Itu VR-nya di bawah 0,5. Nah, ini kurang liquid aja sih. Uptrend sih uptrend, cuman ya money manajemennya ya masih kecil ya, di bawah 1 miliar ya hari ini, transaksi value-nya masih kecil. Gitu. Mungkin ya untuk dana-dana kecil bisa lah, untuk misalnya cuan lempar ke sana bisa, tapi kecil aja sih. Gitu. MTDL.
MTDL ini uptrend, hanya saja di sisi sini masih down ya. Lebih bagus kalau dia di atas 3820 ya. Ini tadi closing 3750, 3820. Atau lebih bagus di atas ini 4000 sekalian. Tutup aja ya. Ini area tahanannya itu di 4000. Gitu ya. Kelihatan di sini juga ada hitungan untuk distribusi ya, merah-merah. TRJA, Acces dulu deh. Ya, gila saham-sahamnya. Iya. Agro. Ya, agro masih belum. Ya, ini kelihatan sideway ini. Kelihatan sideway berat. Kelihatannya sideway berat ya. Kalau di 1900 mungkin bisa bottom fishing, tapi kalau menurut sini belum ada sinyal untuk beli juga. Agro. Lain Acces ya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngecek satu-satu bisa nanti langganan BBK aja ya, Cia. Untuk ngecek langsung ke bot ya. Jadi Iya. nggak usah ngerepotin misalnya Pak Dimas ya, Pak Angga ngecek satu persatu gitu. Oh, tinggal ketik aja nih. Ya, jago Ades ya atau jago TRJA gitu ya. Iya. Ini pas kebetulan karena ada acara dengan bintang tamunya Mas Angga sama Mas Dimas. Bener. Kita bisa tanya-tanya langsung ke ahlinya gitu, Ci ya. Nah, kalau dalam keseharian kan nggak mungkin PMO Pak Dimas ini sahamnya gimana gitu. Jadi di BBK lebih dituntut untuk lebih mandiri ya dengan tools-tools yang ada ya. Misalnya kita ngecek, oh ini masih hijau ya, lu mau tektokan di sini boleh atau mau tradingkan juga boleh gitu ya. Ini Ades masih uptrend, kemudian TRJA juga masih uptrend ya, masih hijau. Toys-nya masih hold harusnya. ARA kan tadi? Nah, ARA itu ya udah 2 kali ARA pun ya. Kemarin ARA, hari ini juga ARA. Ada apa ini, kenapa ARA nih? Nah, mesti tanya ke Pak Angganya mungkin atau Pak Dimasnya nih. Mungkin di cover dari sisi teknikal aja ya kalau toys ini. Entah ada apa ceritanya di belakang kita nggak tahu. Mari oke, mari. Mari sempat hijau ya, ditutup ini di bawah ya, mungkin kena ini resisten posisinya ini. Ya, kena resisten di area 500 ya, udah beberapa kali di sini. Kalau dia agak berhasil mungkin akan menguji ke 450 dulu, 450, 444 nih. 444 lebih bagus kalau di atas 500 ya untuk mari. Gitu kira-kira ini area dia flat aja ya, mungkin kalau ini jebol juga ke 420 dulu. Gitu. Oke, ngomong-ngomong ada lagi? nanya kok, ini ada promo Boleh. apa nih kalau kita masuk sekarang nih? Nah, kalau promo kita serahkan ke Ci Jani boleh, silakan. Pertanyaannya belum selesai semua nih. Pertanyaan dulu deh, pertanyaan kalau selesai kita barusan promo kan nggak enak kan di tengah-tengah kita promo gitu kan. Iya, sekalian lah udah ditanya sama Om Umar nih. Boleh. Kita ada karena kerjasama dengan NH Korindo ini, kita tuh ada kalau buka di NH Korindo, kita akan kasih premium seharga 5 juta untuk 1 tahun. Harusnya tuh 9,8 juta. Dengan deposito di XA. Bisa hubungi Caca untuk detailnya. Silakan, Cak. Kita ada 2 macam promo. Jadi yang berlaku sampai 12 malam ini, jam 12 siang ya. Besok itu cuman 5 apa 10 orang ya, Pepe? 5 orang pendaftar pertama. Iya, 1 tahun itu premium BBK
kalau buka akun di NH Korindo itu harganya cuma 5 juta dari 9,8. Dan itu promonya terbatas cuma sampai jam 12 siang untuk 5 orang aja. Kenapa cuma 5 orang, Beb? Dikit banget. Makanya Terus, buruan gitu yang ngedaftar. Dan mesti ini juga Ci, untuk ambil promonya mesti buka account NH Korindo dong. iya, Gitu. betul. Kalau yang buka akunnya deponya 2 juta, langsung ditambahin 2 bulan. Dari berlangganan itu kan harusnya 12 bulan. Dapat 2 bulan dan dapat cashback up to 20%. Kita kayaknya BBK cuma satu-satunya yang cashback ya, BP. Jadi cashback, mau transaksi beli maupun jual, kita akan berikan uangnya kembali. Kan biasanya kalau lu jual, walaupun stop loss maupun kena CL gitu, walaupun CL ataupun stop loss, lu pasti kena fee broker, kena tax, kena levy, kena pungutan cukai kan. Nah, kita dari BBK kasih cashback up to 20%. Nah, silakan dilanjut Q&A-nya. Atau mau udah jam 9. Yang di timur soalnya sudah jam 11 malam. Bener. Kok Santo, tapi ini kalau kita join, ini ada apa rekomendasi harian nggak pagi-pagi jam berapa gitu loh buat list-list yang dikasih BBK? Sebenarnya sih udah otomatis ya Om, karena kan kita ada channelnya. Izin saya share screen bentar. Sebenarnya kita udah ada channelnya, jadi by training ya, sebenarnya by training teman-teman udah diberikan edukasi gimana cara pemanfaatan tools-tools yang ada dengan screener yang akan di broadcast dari jam misalnya jam 9 pagi ya. Ini salah satu screener kan, channel dari pagi udah di broadcast. Jadi pemanfaatannya bisa ke masing-masing. Jadi nggak mesti nunggu misalnya Cijani atau Santo yang berikan stop pick. Jadi teman-teman sendiri juga bisa ambil action kan. Oh mesti beli ini dari catnya begini ya, ngecek lagi ke catnya. Ini teman-teman kayak ini member-member juga tinggal ngecek ya. Tadi saya sempat ngecek ya, ada yang tanya friend ya, SPMA itu gimana gitu. Saya ngecek juga by BBK gimana gitu. Jadi analisanya secara mandiri aja Om gitu. Ini saya kan juga pakai screener BBK. Itu screener BBK list itu waktu September kita partikel kan, semua emiten yang call itu naik. Kalau dilihat dari cacingnya juga kelihatan. Itu saya pegang di porto saya itu ada 6 emiten batu bara. Kalau nggak berdasarkan screenernya BBK, kayaknya saya akan cuma pegang 1 atau 2 aja deh. Ya kan gitu loh. Tapi karena ada screenernya BBK, waktu itu disuruh buy semua 6 dari PTBA, Adro, ITMG, Indi, Doit gitu Ci ya. Doit, iya, Harum ya. Ada 6 di Harumnya sampai saya. sekarang ya Ci ya, Harumnya. Iya, Harumnya kan kiring terus. Waktu sawit juga iya, sama. Itu ada 4 ya kalau nggak salah di porto saya gitu ya. Karena screener juga, screener kan kasih sinyal ya. Dia ada kriteria sampai 10 lebih bahwa itu valid buy gitu. Ya saya percaya aja beli gitu kan. Nah buktinya kita party call waktu itu. Kalau nggak ada kan paling cuma pegang 2 emiten batubara, bener nggak Om Umar? Iya betul. Gengsi. Ci, nanya Ci, ini kan kita nih apa nggak begitu paham nih teknikal gitu ya. Ini kalau nanti kita join BBK tuh apa ada apa trainingnya, apa cara bacanya gitu loh. Bahkan yang nggak bisa baca chart sama sekali bisa pakai. Jadi tapi yang ada kerjaan lain cuma sore aja gitu. Itu kan screenernya sudah disebutin berapa saham. Semua yang nongol di screener itu adalah stock pick, saham pilihan yang sudah memenuhi tadi kan beberapa belas kriteria gitu loh. Jadi dia memang 1 pasti uptrend, 2 banarmologinya pasti bagus, breakout lah apa segala macam secara teknikal gitu. Jadi orang yang bagi trader yang nggak sempat analisa atau belum sempat belajar analisa bisa trading sambil belajar analisa gitu. Jadi jalannya paralel.
Learn and earn, bukan learn then earn. Apalagi Om Umar? Om Umar Itu kan? nanya, Mbak, kalau kita kan nggak bisa teknikal nih gitu ya, apa cara baca BBK gitu ya, cara menggunakan, ada regular trainingnya apa enggak gitu loh. Oh, kurikulumnya. Ya, Itu Santo silakan. Sebenarnya untuk jadwal training ya tiap Selasa dan Kamis, jadi minimal seminggu itu ada sekali. Dan sebenarnya hari Kamis ini jadwalnya kurikulum ya, karena kita dengan Pak Dimas, dengan Pak Angga ini kan kolaborasi, jadinya Ya. teman-teman BBK kita alihkan ke sini semua gitu, sambil mendengar paparan dari Pak Dimas dan Pak Angga untuk Outlook 2022 gitu. Jadi setiap Selasa, Kamis kami adakan untuk pembacaan toolsnya gimana. Jadwalnya Om kan bulanan Om Umar. Jadwalnya itu 1 bulan tuh sudah ada bagiannya masing-masing. Fundamental, Technical. teknik klasik event, ya kan ya Beb ya? Iya. Even Oke. teknik klasik loh, sama oh ada candle training fundamental pattern. juga berarti ya. Iya, even candle pattern. Belum yang fundamental. Fundamental itu bisa milih gitu loh. Kita adain semacam apa sih namanya tuh member tuh mau bahas apa gitu loh. Mau bahas health, mau bahas tekno gitu loh. Sektor-sektornya apa. Ada pengajarnya sendiri. Dan itu regular. 1 bulan sudah ada jadwalnya. Iya, ada trading Q101 betul. Ada kuisnya. Polling itu apa Cici Fisel? Polling. Polling itu apa Kuis. Cici Fisel? Kuis mungkin kuis. Civisel polling. belum pernah menang kuis di BBK ya, hadiahnya jutaan kan. Kuis di grup kami tuh berhadiah, Mas Dimas. Jadi apa ownernya suka kasih kuis. Suka bagi Kuisnya rezeki bisa gitu. tentang saham, bisa bukan tentang saham. Hadiahnya jutaan. Jadi seru rame. Jadi ini udah jam 9.18. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita selesai. Kita sudahin aja. Ya, Sebenarnya mau untuk- ditanya banyak sih. Cuman aku kasihan sama yang iya yang udah jam 11 lebih. Tapi Iya, masih mau karena dengerin. kita gajinya sampai jam 9 sama Pak Angga dengan Pak Dimasnya. Iya. Ini ada recordingnya nggak? Kalau nggak ada recordingnya Harusnya sayang ada. banget. Nah, untuk Umar promo masih nanti banyak bisa nanya tuh, Umar. gimana? Enggak, kasihan Heldi. Mas Angga, Mas Dimasnya, takutnya kecapean. Mas Dimas sama Mas Angga ada yang mau ditanya? Nanti Gimana? aku ngajak mereka kopi-kopi aja lah buat tanya detail personal. Siap. Sudah ya guys ya, makasih atas waktunya. Sekarang sudah jam 9.20. Kalau di timur sudah jam 11.20 malam. Om Umar, cukup? Terima kasih banyak Mas Dimas, Mas Angga, semuanya. Itu ada yang dari Paris loh. Kalau di Paris sekarang sore. Waduh, Ya, mantap. Bu ya. Iya. Pertanyaannya Intan itu di Paris. boleh tanya nggak? Cuman bukan ke BBK, bukan ke Mas Angga. Pengen tanya kalau Meheldi sama Om Umar nih lagi maintain Oh barang silakan. apa? Silakan Pak Kuswara. Om Heldi sama Om Umar lagi maintain barang apa nih? Makasih ya teman-teman ilmunya. Kasih. Halo Pak Heldi. Orang ditanya makasih. Maaf, saya ada telepon sebentar ya. Makasih ya semuanya ya. Thank you. Iya, makasih semuanya. Sampai ketemu Thank lagi you. di grup. Selamat Makasih malam Mas Angga. semuanya. Thank Makasih you Mas Pak Dimas. Dimas, thank you Pak Angga Pak Umar. waktunya. Thank you. Makasih Beb Santo. Ya, Thank you. izin pamit. Thank Terima you kasih. Foto dong, foto. Oh, foto dulu. Oh, iya. Oke. Tuh. Boleh. Siapa yang mau ambil fotonya? Ci Jani silakan Ci. Aku nggak bisa screenshot. Lu aja. Boleh. Kemana nih? Yang 1, 2, 3 dong. View all ya. 1, buka kameranya dulu teman-teman. Oh, iya. Kita foto bareng. Buka kameranya, jangan buka bajunya. Pak Frans Suyitno, buka kameranya dong. Oke, kita mulai. 1, 2.
Oke. Oke, Cuman satu? thank you semuanya yang Thank you. udah hadir. Oh, cuma satu ya? Perasaan banyak banget kok, Beb. Sampai Kita post 70. dulu, bentar ya. Sama dong, Civisel. Aku juga dasteran. Oke, Tadi thank you aku- semuanya sudah. Aku lagi ngapain? Thank you tercover. semua sudah. Tadi aku lihat Papau loh. Rambutnya kucel. Oke. Oke, sudah. Sip. Makasih. Beb, tadi ada yang Makasih tanya semuanya. SP buat besok. SP buat besok. Mm-mm. Udah kan tadi? BBK list udah dikasih. Banyak banget. Ya, tinggal Kita view siap lagi duitnya aja untuk nggak? recordingnya. Ya, thank you semuanya. Thank Terima you. kasih semua. Terima Ya. kasih. Thank you. Mas. Terima Thank you, kasih Pak Wijadi. Heldi. Thank you, you. Beb. Bye. Thank you, Civisel. Thank you semua. Thank you semuanya.